PHI merupakan singkatan dari Pengantar Hukum Indonesia. Pelajaran tersebut dapat dimaknai sebagai sebuah perkenalan secara umum atau secara garis besar tentang hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk tujuan PHI yaitu untuk memahami dan mengerti sistematika hukum yang ada di Indonesia, termasuk mempelajari untuk mempertahankan, memelihara, menjalankan tata tertib di kalangan masyarakat dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Apa sih perbedaan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum? Untuk pengantar ilmu hukum yaitu mempelajari ilmu hukum secara umum, mempelajari asas-asas hukum, dan bersifat universal. Sedangkan pengantar ilmu hukum Indonesia yaitu hanya mempelajari hukum yang ada di Indonesia, terikat tempat dan waktu, dan bersifat khusus karena hanya mempelajari hukum yang positif. Hukum pada hakikatnya bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkret. Oleh karena itu, tidak ada pengertian yang pasti tentang apakah hukum itu. Dengan kata lain, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Sedangkan pengertian hukum menurut Pigradov, hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Sedangkan definisi hukum menurut Kantor-Woolrich, hukum adalah keseluruhan aturan kemasyarakatan dan yang mewajibkan tindakan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Tata hukum berasal dari kata dalam bahasa Belanda "Rechtsorde", ialah susunan hukum yang artinya memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Yang dimaksud dengan memberikan tempat yang sebenarnya yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup, supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. Ius constitutum, hukum positif, yaitu tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan masyarakat tertentu. Ius contuendum, hukum yang dicita-citakan, yaitu tata hukum dan hukum positif yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. Sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Sedangkan sistem hukum menurut Profesor Subekti
menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Jenis sistem hukum terbagi menjadi 4 bagian, yaitu sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum konkret. Sistem hukum Eropa kontinental memiliki beberapa karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum. Sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Selanjutnya yaitu karakteristik dari sistem hukum Anglo-Saxon, bersumber pada custom, legislation, dan case law. Sebagai konsekuensi, dipergunakannya sistem case law dengan doktrin preseden yang merupakan ciri utama dari sistem hukum Anglo-Saxon, maka tidak sepenuhnya menganut sistem asas legalitas. Sistem hukum yang menganut sistem Anglo-Saxon atau common law tidak mengenal adanya perbedaan kejahatan dan pelanggaran, sebagaimana halnya di negara-negara yang menganut civil law atau Eropa kontinental. Adanya legislation sebagai sumber hukum di samping custom law dan case law. Selanjutnya ada karakteristik hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang berdiri sendiri terpisah dari pengaruh negara, bersifat dinamis, dan tidak tertulis. Sedangkan untuk karakteristik hukum Islam adalah bersifat takamul, sempurna, wasatiyah atau seimbang, harmonis, harakah atau bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapat beberapa jalan untuk memahami pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antara sistem hukum. Ketiga, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Dari tiga cara pandang tersebut dan masih banyak cara pandang lainnya, secara ringkas kita bisa katakan bahwa pluralisme hukum adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk pluralisme hukum di Indonesia adalah pemahaman mengenai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda-beda yang ada di masyarakat di Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia ini berupa hukum keperdataan, hukum pidana, hukum adat, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, serta hukum-hukum lainnya. Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat. Sumber hukum yaitu segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi tegas dan nyata. Selanjutnya ada jenis sumber hukum dan contoh. Sumber hukum material. Sumber hukum material adalah asal mula dari mana sumber hukum itu diambil. Sumber hukum material berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan individu dan pendapat umum untuk menentukan isi hukum. Contoh dari sumber hukum material Indonesia adalah Pancasila.
Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dan digali di dalam bentuknya atau perundang-undangan. Contoh sumber hukum formil di Indonesia adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Selanjutnya ada penggolongan hukum. Penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Nasional, hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Internasional, hukum yang mengatur hubungan di dunia internasional. Asing, suatu hukum yang berlaku di negara asing. Berdasarkan bentuknya. Menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya ada penggolongan hukum menurut sumbernya. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan adat, yaitu hukum yang terletak dalam sebuah peraturan adat atau kebiasaan. Selanjutnya, penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. 1. Hukum material, hukum yang memuat suatu peraturan yang berisi perintah dan larangan. Hukum formal, yaitu keseluruhan peraturan yang berisi tata cara untuk menyelesaikan suatu peraturan melanggar hukum. Berdasarkan isi, hukum publik, yaitu suatu hukum yang mengatur suatu hubungan antar negara dan warga negaranya untuk kepentingan umum. Hukum privat, yaitu suatu hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang yang lainnya menyangkut kepentingan pribadi. Yang terakhir ada hukum berdasarkan sifat. Hukum yang memaksa, yaitu suatu hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati. Hukum yang mengatur, yaitu suatu hukum yang dapat dikesampingkan apabila orang yang bersangkutan sudah membuat sendiri suatu perjanjian.